program studi pendidikan kimia FKIP UNS tahun 2020. Di sini kita akan belajar tentang kimia hijau. Yuk simak video berikut ini. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kimia hijau. Nah, dalam kimia hijau kita akan mempelajari subbab, yaitu yang pertama pengertian dan pentingnya kimia hijau. Yang kedua, prinsip-prinsip kimia hijau. Yang ketiga, proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Kemudian yang keempat, peran kimia hijau dalam pembangunan. Nah, apa sih arti dari kimia hijau? Kimia hijau itu merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengatasi masalah lingkungan. Kimia hijau adalah inovasi untuk mengganti sistem lama yang hanya terfokus pada produk tanpa memperhatikan limbah yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Kimia hijau bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, ini merupakan beberapa permasalahan global yang mendorong penerapan kimia hijau. Yang pertama yaitu krisis energi. Kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui disebut sebagai krisis energi. Krisis energi disebabkan konsumsi berlebih pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Selain itu, overpopulasi dan pemborosan energi yang menyebabkan permintaan bahan bakar fosil selalu meningkat. Permasalahan terkait krisis energi dapat diatasi dengan kimia hijau. Dalam krisis energi, kimia hijau dapat mendorong dalam pembuatan energi alternatif, seperti pengembangan panel surya sebagai sumber energi, pengembangan bahan bakar dari limbah biomasa seperti selulosa dan chitin, dan masih banyak potensi global lainnya yang dapat digunakan sebagai pengganti energi fosil. Kemudian yang kedua yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat adanya peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan. Dampak pemanasan global menyebabkan permasalahan perubahan iklim global, seperti lelehnya lapisan es di kutub utara dan selatan akibat peningkatan suhu di bumi. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan naiknya intensitas fenomena cuaca ekstrem. Perubahan iklim dunia menyebabkan pergantian musim sulit diprediksi. Petani kesulitan memprediksi perkiraan musim tanam karena pergantian musim yang tidak menentu. Hal ini mengakibatkan kelangkaan bahan pangan bagi penduduk, sehingga angka kelaparan dan kurang gizi akan meningkat. Kemudian yang ketiga, krisis pangan global. Ketika terjadi kelangkaan pangan, menyebabkan aliran distribusi melemah. Musim yang sulit diprediksi, berkurangnya lahan untuk pertanian, dan metode pertanian yang kurang inovatif, menyebabkan ketidakmampuan mengatasi masalah pangan di masa mendatang. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan solusi konkret untuk mengatasi masalah krisis pangan ini. Kimia hijau secara sains dapat berperan untuk membantu penanganan krisis pangan dan dengan cara berikut. Yang pertama, mengembangkan sejenis pestisida yang hanya berpengaruh pada organisme yang menjadi target dan pestisida yang mudah terdegradasi menjadi zat tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, mendesain proses daur ulang sisa-sisa produk pertanian untuk dapat diolah kembali menjadi bahan pangan yang aman dikonsumsi. Kemudian yang keempat yaitu sumber daya alam yang menipis. Eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui menyebabkan persediaannya semakin menipis. Oleh karena itu, pemakaian bahan bakar fosil menjadi isu utama dalam kajian kimia hijau. Upaya yang dapat dilakukan melalui kimia hijau adalah dengan sintesis bahan bakar yang dapat diperbarui secara berkesinambungan, secara ekonomi maupun teknologi
dan dapat diaplikasikan massal di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu mencegah limbah. Prinsip ini untuk merancang ulang sintesis kimia guna meminimalkan produksi limbah berbahaya. Yang kedua yaitu memaksimalkan ekonomi atom. Metode sintesis yang digunakan harus didesain untuk meningkatkan proporsi produk yang diinginkan dibandingkan dengan bahan dasar. Ekonomi atom adalah bentuk evaluasi penelitian terdahulu yang selalu fokus pada jumlah rendemen atau massa produk saja. Ekonomi atom adalah perbandingan total massa atom dalam produk yang diinginkan dengan massa total atom pada reaktan. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintesis yang diterapkan harus menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun dan berbahaya terhadap lingkungan dan manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengurangi kontak langsung atau paparan dan menggunakan bahan kimia yang tingkat toksisitasnya rendah. Kemudian yang keempat, mendesain bahan kimia dan produk kimia yang aman. Pengetahuan mengenai struktur kimia dapat membantu karakterisasi toksisitas dari suatu molekul yang mampu mendesain bahan kimia dengan aman. Kemudian yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang aman. Penggunaan bahan kimia tambahan seperti pelarut dan ekstraktan yang berlebihan serta berbahaya harus dihindari. Jika terpaksa harus menggunakan bahan kimia tambahan, maka harus seminimal mungkin. Kemudian yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi energi. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahan baku yang terbarukan. Menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui saat tahapan produksi dan sintesis lebih disarankan jika dibanding menggunakan bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari turunan senyawa kimia. Kemudian yang ke-9 yaitu menggunakan katalis. Di sisi kimia hijau, penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas. Hal ini dikarenakan mampu mengurangi penggunaan reagen dan mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi. Katalis yang dapat digunakan yaitu logam murni, bahan alam seperti zeolit atau kombinasi antara keduanya. Kemudian yang ke-10 adalah mendesain zat kimia dan produk yang dapat terurai. Bahan kimia harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, bahan kimia yang digunakan harus mudah terurai di lingkungan. Kemudian yang ke-11 yaitu penggunaan metode analisis secara langsung untuk mencegah polusi. Dan yang terakhir, meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan. Kemudian yaitu kita akan belajar tentang proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu penggunaan CFC. Chlorofluorokarbon biasa disebut dengan senyawa freon. Bahan ini digunakan sebagai cairan pendingin buatan. Namun jika digunakan berlebihan maka akan menyebabkan gas rumah kaca sehingga menimbulkan pemanasan global. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran sumber energi fosil melepaskan gas-gas berbahaya sehingga tidak ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu penggunaan plastik yang berlebihan. Penguraian plastik yang sangat lama dapat menyebabkan pencemaran tanah. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi, sehingga jika digunakan secara berlebihan akan mencemari lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran kimia hijau dalam pembangunan. Yang pertama yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kehidupan sehat dan sejahtera merupakan poin ketiga dari Sustainable Development Goals. Untuk mewujudkannya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut: meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat, meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan, meningkatkan pelayanan medis, meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu akses air bersih dan sanitasi.
Air bersih dan sanitasi layak adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi tidak semua orang mempunyai akses air bersih dan sanitasi yang mudah dan layak. Kemudian yang ketiga yaitu energi bersih dan terjangkau. Kebutuhan energi terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas, jadi perlu energi alternatif yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu penanganan perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim. Kemudian yang kelima yaitu menjaga ekosistem laut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan pantai, mendukung organisasi yang melindungi laut, dan lebih banyak mengedukasi diri tentang laut. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga ekosistem darat. Tujuan dari menjaga ekosistem darat untuk melindungi, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu melakukan reboisasi pada hutan, melakukan tebang pilih, menjadi konsumen yang bijak, mengurangi pemakaian kertas dan tisu yang berasal dari pohon. Baik, sekian materi kimia hijau pada kali ini. Atas partisipasinya, terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat.